Alhamdulillah, innal hamdalahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah وقد وصانا به ربنا جل وعلا حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, dan jangan kalian mati melainkan sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kali ini adalah masuknya setan ke dalam diri. Sebagaimana kita ketahui, saat Allah menciptakan Adam di surga, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud memberi hormat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Iblis menolak. Iblis enggan untuk bersujud. Ia terkutuk, ia terusir. Selanjutnya iblis yang merupakan ketua dari para setan bersumpah untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. La in akhortani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Seandainya Tuhan kau berikan aku umur, umurku beri kesempatan sampai hari kiamat aku tetap hidup, aku akan meluluh lantakkan, menyesatkan seluruh anak cucu Adam dan tidak tersisa kecuali sedikit. Allah memberikan konfirmasi apa yang merupakan tekad iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam, seluruh manusia, terbukti benar. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan iblis telah menyesatkan sebahagian besar dari manusia, dari kalian. Apakah kalian tidak mengerti? Tidakkah kalian pernah memikirkan? Kalau begitu, betapa licik dan halusnya tipuan setan untuk menyesatkan manusia. Dari mana pintu masuknya? Berdasarkan penjelasan dari Al-Quran, melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka pintu masuk utama setan merusak manusia adalah melalui mulut. Rasulullah SAW mengingatkan pada salah seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, maukah aku beritahu, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah kau Mu'adz aku beritahukan rahasia untuk menguasai, mengunci pintu masuknya setan. Qultu, aku berkata, kata Mu'adz, bala ya Nabi Allah, tentulah ya Nabi Allah, terangkan kepadaku bagaimana caranya menutup pintu setan sehingga dia tidak dapat menguasai diriku. Ufa alaika hal. Rasulullah menunjukkan ke mulutnya, jaga ini. Oleh karena itu, berdasarkan hadis yang terjadi dialog antara
Rasulullah dengan Muaz, taulah kita apa pintu masuk utama dari setan untuk menguasai manusia menjadi abdinya adalah melalui mulut. Di mulut kita terdapat dua aktivitas yang sangat penting. Aktivitas yang masuk yaitu makanan, makan. Aktivitas mulut memasukkan makanan. Aktivitas kedua bicara, mengeluarkan kata-kata. Oleh karena itu mulut bagaikan pintu masuk dan keluarnya setan untuk menguasai kita. Dengan perkataan lain untuk menguasai manusia, menyesatkan manusia, membuat manusia menjadi budak dan tawanannya. Setan mengambil jalur mulut, yaitu melalui makanan dan melalui bicara. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiban, materinya yang halal, didapatkan dengan cara yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan yang menawarkan makanan dan minuman yang haram, yang menawarkan usaha-usaha yang licik, yang mengandung dosa dengan cara tidak benar untuk mendapatkan makanan. Jangan ikuti langkah dan strategi setan itu yang masuk ke dalam dirimu melalui makanan yang haram, melalui makanan yang didapat dari usaha yang tidak halal. Dia adalah musuh yang nyata bagimu. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setan masuk melalui makanan, makanan menjadi darah daging, menjadi darah yang akan membuat tubuh kita kuat. Dan orang-orang yang makan makanan yang haram atau didapat dari hasil yang tidak benar, inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Setan mengalir di tubuh anak cucu Bani Adam. Anak cucu Adam melalui aliran darah. Artinya makanan yang didapat dari hasil yang tidak halal atau makanan yang disantap padahal itu haram, itu akan memberikan kekuatan iblis, kekuatan yang jahat untuk menguasai diri kita. Ayat itu bersambung, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apabila kita memakan makanan yang haram atau memakan makanan yang dapat dari hasil yang tidak halal, maka timbullah energi negatif dalam diri. Innama ya'murukum, energi itu akan mendorong kamu melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang keji, dan bicara tidak peduli tentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itulah pintu masuk setan yang pertama, melalui makanan yang masuk ke mulut. Dan bila makanan itu berasal dari benda yang tidak dihalalkan atau didapat dari usaha yang tidak dibenarkan, itu sama dengan mempersilahkan setan untuk menguasai diri manusia. Yang kedua, setan masuk melalui jalur kata-kata. Bicara yang kita ucapkan itu bisa mengandung energi setan. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 221. Inginkah aku beritahu kepada kalian bagaimana caranya setan itu turun? Kemana setan itu akan hinggap? Kemana setan itu akan turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dia turun kepada setiap pendusta yang bicara mengandung dosa. Dengan perkataan lain, mulut, apabila kata-kata keluar darinya, kata-kata dusta, bohong, tipu, mengandung dosa, mengandung sumpah serapah, menyebarkan kebencian, itu sama dengan mulut itu digunakan oleh setan dan orang tersebut telah ditawan oleh setan. Itulah sebabnya
Allah menurunkan kepada kita rahmatnya. Bulan Ramadan. Ramadan artinya membakar. Bila kita ingin energi negatif yang masuk ke diri kita melalui mulut, baik makanan atau bicara, bila kita berpuasa dengan sepenuh hati, energi itu akan terbakar sesuai dengan nama Ramadan. Ramadan terbakar. Ramadan akan meluluh lantakkan segala energi negatif dari hal-hal buruk disebabkan makanan dan minuman. Itulah sebabnya bulan Ramadan dikatakan Rasulullah sebagai bulan untuk menutup pintu setan. Setan terbelenggu. Itu kata sandi. Bagaimana kita lihat setan terbelenggu? Padahal di bulan Ramadan banyak orang buat maksiat. Itu artinya mengendalikan setan, membelenggu setan itu sifatnya pribadi. Jangan biarkan setan masuk melalui ke dalam dirimu melalui mulut. Tahan mulut dari makanan yang tidak baik. Puasa, saum. Saum itu menahan makanan yang masuk. Siam, tahan mulutmu dari bicara yang tidak baik. Itulah makanya ada dua istilah. Saum mengarah kepada yang masuk. Jangan masukkan makanan yang tidak halal. Tahanlah sejenak. Dan kita telah berlatih semula di bulan Ramadan itu untuk tidak menyentuh makanan yang halal sekalipun karena waktunya belum tiba. Tentulah bila kita betul menghayati makna puasa, kita telah terlatih pula untuk mengatakan tidak kepada makanan-makanan yang haram lainnya. Oleh karena itu, menutup pintu setan melalui saum, tahan, imsak, tahan, selektif terhadap makanan yang masuk. Bahkan makanan yang halal pun haram jadinya di siang Ramadan. Yang kedua, siam. Saum. Kalau siam tadi memasukkan saum, tahan bicara. Itulah makanya dalam peristiwa Maryam dikatakan, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maryam tidak berpuasa dalam akhir makanan minum. Dia saum. Ini nazartu lirrahmani sauman. Aku puasa. Puasa apa? Puasa tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Oleh sebab itu Ramadan bukan saja siam menahan makan, tapi juga saum menahan bicara. Rasulullah mengingatkan barang siapa yang hanya menahan dirinya tidak makan, tidak minum, tapi tidak menahan mulutnya dari bicara yang kotor, malam yada' olazur. Siapa tidak meninggalkan bicara-bicara yang dusta, falaysa lillahi hajah fi siyam. Allah tidak perlu, tidak menganggap puasanya. Puasa tidak menilai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmatullah. Sebentar lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk bertemu dengannya. Bulan yang demikian penuh kesucian, kemuliaan, keberkahan untuk kita. Kesempatan kita untuk membakar segala kesalahan kita. Bulan itu kita diingatkan untuk merenung tentang makanan yang selama ini kita makan, kata-kata yang kita ucapkan, menutup pintu setan, membuat setan terbelenggu, Allah dengan menjaga mulut kita. Oleh karena itu aktivitasnya adalah menahan mulut dari makanan-makanan batin yang membuat tubuh kita demikian rupa. Cobalah beri santapan rohani, Al-Quran. Sebabnya di bulan Ramadan supaya mulut kita terbiasa dengan santapan rohani, baca Quran. Baca Quran bukan saja memberikan asupan ke jiwa kita, tapi juga melatih bicara kita agar tidak penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita balighna Ramadan untuk sampai bulan Ramadan dan membuat kita menjadi manusia baru yang lepas dari belenggu setan. Idul Fitri kembali ke fitrah diri kita sejati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurur. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wahda wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma rabbana 'alal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.